Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 16 Februari 2025, Mendagri telah menginstruksikan kepada kepala daerah, instansi pemerintah daerah agar penganggaran gaji P3K paruh waktu supaya ditata di APBD. Bagaimana respon pemerintah daerah terhadap instruksi ini? Daerah telah merespon instruksi tersebut. Lalu pertanyaan, berapa besaran gaji yang sudah ditata yang akan diberikan oleh instansi daerah? Benarkah efisiensi tidak berdampak kepada besaran gaji P3K paruh waktu? Pemerintah pusat selalu bersuara bahwa gaji honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu efisiensi tidak berdampak. Artinya gaji mereka itu tidak terganggu. Lalu seperti apa respon pemerintah daerah? Mari kita simak, mari kita jajaki satu persatu. Sebelum kita jajaki, adapun besaran gaji P3K paruh waktu sesuai keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, ada dua alternatif gaji mereka. Alternatif 1, sesuai dengan besaran gaji yang diterima saat pegawai non-ASN atau saat honorer. Alternatif kedua, berdasarkan UMR, upah minimum regional. Sekarang ini sudah ada dibuat pemerintah UMR kabupaten kota provinsi. Di Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini, instansi pemerintah diberikan keleluasaan untuk memilih di antara dua opsi ini sesuai kemampuan anggaran daerah. Mana yang dipilih oleh instansi pemerintah? Kita lihat. JPNN membuat judul, sudah ada kepastian besaran gaji P3K paruh waktu. Alhamdulillah. Ini ditayang pada 18 Februari 2025. Instansi daerah ini adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Honor mereka ada 910 yang tidak lulus seleksi ataupun tidak mendapatkan formasi P3K tahap 1. Maka yang 910 ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kita akan lihat berapa gajinya yang dirancang oleh Pemprov Kepri. Ini dia yang saya kasih kotak merah ini. Yang menyampaikan ini adalah Kepala BKD Pemprov Kepri, Yeni Trisia Isabella, menyampaikan P3K paruh waktu Pemprov Kepri tetap bekerja seperti biasanya dan mendapat upah yang besarnya sama dengan sebelumnya ketika mereka honorer. Alokasi gajinya bersumber dari dana APBD. Jadi Pemprov Kepri ini memilih opsi 1, sama gajinya dengan pada saat honorer. Kita lanjut. Respon Pemprov Kepri terhadap instruksi Mendagri melalui surat edarannya, mereka menyampaikan sebagai berikut. Belakangan ini sudah ada surat edaran terbaru Kemdagri. Kalau P3K paruh waktu juga sudah memiliki kode rekening khusus penggajian sesuai bidang jabatan masing-masing. Mereka memilih opsi 1. Kita jajaki lagi di Kabupaten Bondowoso. Bondowoso siapkan skema pembayaran gaji P3K paruh waktu. Ini ditayang pada 18 Februari 2025. Opsi apa yang dipilih oleh Kabupaten Bondowoso ini? Kita lihat, ini yang di kotak merah ini. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai ASN pada BKP SDM Bondowoso, M. Munir, menjelaskan bahwa sesuai keputusan Menpan RB dan
surat sebelumnya. Honor untuk P3K paruh waktu akan dibayarkan minimal sesuai dengan besaran gaji saat mereka berstatus tenaga non-ASN. Berarti Kabupaten Bondowoso memilih opsi 1. Besaran gaji sama dengan saat berstatus honorer. Telusuri lagi. Ini untuk Bengkulu Utara. P3K paruh waktu di Bengkulu Utara segini perkiraan nominal gajinya. Ini ditayang pada tanggal 19 Februari 2025. Berapa besarannya? Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara memastikan bahwa tenaga P3K paruh waktu akan menerima gaji sesuai dengan kemampuan daerah. Besaran gaji ini hampir setara dengan pendapatan mereka saat masih berstatus honorer ataupun pegawai tidak tetap. Pemkab Bengkulu Utara memilih opsi 1. Hal tersebut diakui langsung oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Bengkulu Utara, Masruf. Dipertegas lagi bahwa penganggaran gaji telah disusun berdasarkan alokasi yang sebelumnya digunakan untuk tenaga honorer. Itu artinya gaji para P3K paruh waktu dibayar sesuai dengan kemampuan daerah. Ini di kotak merah. Untuk gaji tenaga P3K paruh waktu akan tetap sama seperti yang mereka terima sebelumnya. Berarti sebelumnya pada saat status honorer. Dari survei yang kita lakukan, kita mendapat kesimpulan. Instansi daerah rata-rata memilih opsi 1, yaitu besaran gaji P3K paruh waktu adalah sama dengan yang diterima saat honorer. Yang kedua, benarkah efisiensi tidak berdampak? Benarkah keterangan para pejabat di pusat bahwa efisiensi tidak berdampak terhadap honorer? Jawabannya berdampak. Kenapa saya katakan berdampak? Dari hasil survei ini, rata-rata instansi pemerintah daerah memilih gaji P3K paruh waktu sama dengan gaji waktu saat honorer. Mungkin kalau tidak efisiensi, ini akan bisa bertambah gajinya, bisa menjadi pilihan kedua UMR. Tetapi karena efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat sudah pasti berdampak kepada besaran gaji P3K paruh waktu 2025. Hal ini terbukti dari survei kita hari ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.